Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 kelas Toksikologi Lingkungan A yang dipangku oleh Ibu Sofia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal berjudul Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs and Method Kill Gibbs Culture and Concentration Found in the Muscle of the Thread Cattle. Cattle sendiri ini merupakan hewan ternak yang dimana yang bakal jadi pusat penelitian ini merupakan hewan ternak sapi. Kelompok kami ini terdiri dari Mas Fediti Mulya Dahab dan juga saya Wahdan Seru Syahban dan juga Mas Anggito Putra Bibisono. Latar belakang dari peneliti ini merupakan di mana di Asia Selatan terdapat residu dari NSAID, yaitu dulunya diklofenak yang digunakan pada bangkai sapi, dan ini bangkai sapi ini akhirnya nyebabin kematian pada spesies burung vulture di area tersebut. Diklofenak ini akhirnya dulu itu dilarang karena menyebabkan kematian yang luas pada burung vulture, tetapi sekarang peternak itu sudah menggunakan NSAID yang dari golongan lain. Nah, ini foto dari seperti golongan yang kecil dari si vulture ini, karena pada 2006 ini pernah terjadi kematian yang cukup banyak sampai ribuan di area Pakistan dan juga Bangladesh. Selanjutnya si Nemesioid yang bakal jadi pusat penelitian buat si eksperimen ini. Jadi Nemesioid ini termasuk NSAID. Jadi si NSAID ini termasuk golongan analgesik yang merupakan pereda nyeri. Dan ini biasanya si Nemesioid ini buat si hewan ternak. Dan ini semacam peta kecil dari penelitian. Jadi yang bakal jadi penelitian itu si cattle, si sapinya, dan juga si burung vulture. Dan si sapinya ini didapat dari peternak di Afrika, dan di mana mereka ini sudah diaklimatasi terlebih dahulu. Selama 1 minggu diaklimatasi. Terus kalau si burung vulture ini mereka dapat dari semacam konservasi, biasanya burung vulture yang kayak dia cacat atau gimana gitu. Silahkan lanjutkan Mas Andi. Ya, terima kasih Mbak Wada. Kali ini akan menjelaskan proses aklimatasi. Sebelumnya proses aklimatasi ini di mana upaya penyesuaian atau adaptasi suatu organisme terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Nah, pada proses kali ini itu hewannya itu burung vultur ya. Vultur itu burung nasar dikatakan. Nah, ini memakai burung vultur yang belum dewasa, di mana ada alasan tersendiri para peneliti ini menggunakan burung nasar yang belum dewasa. Karena spesies ini diketahui cukup sensitif terhadap NSAID, di mana NSAID itu obat antiinflamasi non-steroid, yaitu obat kelas obat yang sama-sama memberikan efek analgesik dan antipiretik ya. Ini obat di mana itu dijelaskan itu ada ketoprofen dan kaprofen. Ketoprofen ini obat yang meredakan rasa sakit, di mana rasa sakit itu banyak seperti bengkak, kaku, atau akibat cedera dan sebagainya. Dan kaprofen ini ya ini obat anti radang pada hewan. Nah, selanjutnya itu masuk pada penelitian, yaitu sehari sebelum percobaan peneliti memindahkan burung nasar di kandang komunal ke kandang rumah sakit. Di kandang komunal ini burung nasar diberi makanan burung nasar ini bangkai. Nah, di sini diberikan bangkai babi utuh. Selain diberi makan, pasti diberi air, naungan, tempat bertengger, ruang untuk terbang pendek, dan pastinya ada tempat atau gudang kecil itu untuk berteduh. Di mana peneliti ini membuat ruangan seperti ini agar burungnya itu merasa itu tetap di alam katakan, dan
memudahkan para peneliti untuk observasi. Selanjutnya peneliti akan memberikan makan semua burung nasar mengikuti aturan standar, tetapi berhenti memberi makan 2 hari sebelum hari pertama percobaan toksisitas. Suatu hari sebelum hari pertama percobaan toksisitas, peneliti ini akan memberikan pemeriksaan hewan lengkap kepada setiap burung pemakan bangkai atau burung nasar yang dijelaskan tadi, dan menganggap mereka bugar dan sehat selain dari luka-luka yang dijelaskan di atas ya. Kemudian peneliti kembali memberi makan dengan makanan kecil, tidak yang di awal tadi kan bangkai utuh babi ya itu, tapi kali ini akan memberikan campuran babi sebesar 250 gram. 1 hari setelah hari pertama percobaan toksisitas. Pada akhir studi toksisitas, peneliti mengembalikan burung nasar yang masih hidup ke kandang burung komunal besar, dan sistem pemberian pakannya itu akan kembali normal atau standar lagi. Cukup, Mbak. Lanjut. Oke, terima kasih. Voucher ini sudah diaklimatisasi sebelumnya, dan sedikit koreksi. Jadi si peneliti ini menggunakan filter cap ini karena mereka ini sensitif terhadap beberapa jenis dari NSAID, termasuk golongan di bagian ketoprofen dan juga caprofen. Selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Wada. Untuk tahapan percobaan terhadap burung vulture, yaitu yang pertama, eksperimen ini bersifat non-acak terhadap burung yang sudah diaklimatasi. Maksudnya di sini hanya burung yang sudah diaklimatisasi saja yang akan dilakukan sebagai hewan uji pada percobaan ini. Yang kedua, cek kesehatan secara klinis sebelum eksperimen dilakukan, sehingga tidak ada kecacatan apapun kepada burung vulture yang akan diuji. Selanjutnya ditimbang dan dikumpulkan sampel darahnya dengan cara memasukkan kateter ke vena untuk mendapatkan darah dari burung vulture itu sendiri. Lalu menyuntikkan 1 ml larutan salin untuk memperlancar aliran darahnya. Selanjutnya memberikan nimsulit sesuai dengan prosedur miligram per berat badan mereka secara oral ditambah 2 ml air juga. Selanjutnya 5 ml darah yang diambil tadi dari setiap burung pada jam ke-2, jam ke-6, 12, 24, dan 48 setelah pemberian dosis. Selanjutnya darah tersebut disentrifugasi selama 15 menit sehingga plasma yang didapat disimpan pada suhu min 80 derajat Celcius dalam waktu 30 jam agar darah tersebut atau plasma tersebut tidak rusak. Selanjutnya yang terakhir, mencatat perilaku abnormal apa saja yang terjadi pada burung vulture tersebut dari jam 5 pagi hingga jam 6 sore selama 7 hari berturut-turut. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Oke, selanjutnya ada si pengamatan. Jadi vulture yang digunakan ini ada 4, dan vulture yang pertama ini tidak memberikan reaksi secara langsung yang bersifat merugikan terhadap neosolid. Sedangkan vulture yang kedua, dia itu berusaha memuntahkan obatnya. Dari peneliti ini bisa menarik kesimpulan kalau vulture 2 ini kemungkinan telah menerima dosis yang tidak diketahui sebelumnya, dan bisa jadi lebih rendah karena diamati hanya mengeluarkan cairan. Jadi vulture 2 ini menerima sejumlah dosisnya ini kemungkinan dari bangkai hewan ternak sebelumnya saat sebelum dikulturasi. Dan dari jam ke-3 sampai jam ke-4 setelah pemberian dosis sampai ke jam ke-25 baik dari vulture 1 atau 2 ini sudah menunjukkan pengurangan rasa sakit diamati dari cara berdiri dan juga cara berjalannya. Yang sudah kita ketahui dari tadi kita mention kalau NSAID ini merupakan obat anti nyeri. Dan vulture yang kedua ini akhirnya diamati kalau dia ini berbaring secara canggung dan juga miring. Sayapnya juga melebar, lalu kepala dan lehernya sering sekali di tanah, seperti menunjukkan gejala lemas, dan juga matanya sering tertutup. Dan sedangkan di vulture yang satu,
Nomor 1 ini berbaring lesu dengan sayap yang terbentang, tetapi kepala dan lehernya terangkat dan matanya terbuka. Lalu kedua vulture ini menunjukkan sesak nafas, terus juga ada thrombus venosus pada area anus yang merupakan pembengkakan dari venusnya itu, dan juga akhirnya vulture yang pertama ini mati setelah 27 jam 50 menit setelah pemberian dosis. Vulture yang si vulture control ini yang keempat sama kelima ini tetap waspada dan tetap aktif sampai percobaan dihentikan, sampai 40 jam setelah dosis itu diberikan. Dan kesimpulan dari penelitian ini bisa dikatakan kalau si NSAID ini sangat berbahaya dan juga bersifat toksik, apalagi bagi unggas yang merupakan dari sentra penelitian ini. NSAID ini membuat hewan uji yang dimana di sini menggunakan vulture mengalami rain failure yang ditunjukkan dengan adanya ditemukan uric acid dengan tes hematologi yang terakumulasi dengan onset yang mencapai level tinggi dan ekstrim. Dari uric acid yang melonjak ini akhirnya potasium juga melonjak pada darah dan juga menyebabkan si kalsium pada darah ini menurun dan akhirnya terjadi heart failure. Terus pada organ hatinya, organ liver, menunjukkan kerusakan di bagian jaringan plasmanya. Jadi ada jaringan kerusakan trofi dan juga nerekosis. Dari penelitian ini hanya menyimpulkan dari konsumsi obat yang konsentrasinya tinggi. Jadi konsentrasi yang rendah ini belum dapat ditemukan. Kalau seumpama si vulture ini mengonsumsi pada konsentrasi rendah, itu kita belum tahu karena di penelitian ini hanya menunjukkan untuk yang konsentrasi yang cukup tinggi. Dan ini gambar dari tes histopatologinya. Oke, dari kesimpulan yang sudah dibacakan oleh Mbak Wada tadi atau dijelaskan tadi, pengobatan hewan ternak yang menggunakan NSAID sangat berbahaya bagi ekosistem lingkungan, yang dimana karena dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan terjadinya bioakumulasi pada organ dan mengkontaminasi hewan ternak tersebut. Sehingga apabila suatu spesies memakan hewan ternak tersebut yang sudah terkontaminasi oleh NSAID, kemungkinan akan dapat menyebabkan keracunan kepada kepada spesies yang mengonsumsi hewan yang sudah terkontaminasi oleh NSAID tersebut. Sedangkan pemerintah Indonesia sendiri sudah mulai mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan regulasi melalui Peraturan Menteri pada tahun 2017 yang di dalamnya telah diatur penggunaan NSAID tersebut digolongkan sebagai salah satu golongan obat keras, yang dimana penggunaannya itu tidak boleh sembarangan dan harus melalui prosedur yang ketat. Sehingga pemerintah juga sudah menilik lebih jauh untuk keberlangsungan hidup ekosistem untuk kedepannya dan mengantisipasi dengan menerbitkan regulasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi bisa dilihat kesimpulan kalau si NSAID ini merupakan pharmacokinetic pollutant bagi si vulture. Oke. Ini referensi kami dari kami dapat dari Science Direct dan juga ini dari Journal Science of the Total Environment nomor 0807 dan ini judulnya dan non-steroidal anti-inflammatory drugs and disease, dan juga penelitiannya ini ada Galikan and Toby dan juga kawan-kawannya di tahun 2021 dan referensi gambarnya ini. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.